Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, yang melaksanakan ibadah melalui live streaming atau online bersama keluarga di rumah masing-masing. Shalom. Berbahagia sekali pagi ini melalui perkenannya kita dapat bersama-sama membangun ibadah minggu sebagai wujud nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa mencurahkan anugerah, kasih dan berkat-Nya yang kita alami dan kita nikmati hari lepas hari. Untuk diketahui bahwa kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara di dalam membangun ibadah ini sungguh menjadi berkat untuk persekutuan kita. Melalui kesempatan pada pagi ini, izinkan kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Wiyung menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan hari ulang tahunnya, entah itu ulang tahun kelahiran, perkawinan. Izinkan kami menyampaikan selamat berbahagia di dalam naungan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perjalanan renovasi atap gedung gereja ini hingga saat ini sudah berjalan 4 minggu. Sehingga dari apa yang direncanakan selesainya 2 bulan, berarti ini masih 2 atau 4 minggu ke depan kita bersama harus menjalani ibadah secara live streaming. Untuk warta jemaat, Bapak Ibu bisa membacanya di warta jemaat online yang disediakan oleh tim multimedia. Dan kini menginjak perlu kami sampaikan bahwa hari ini adalah ibadah dalam rangkaian kegiatan bulan pembangunan GKJW Jemaat. Yang dikasih Tuhan, GKJW sebagai anggota tubuh Kristus senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun GKJW berada. GKJW ikut berperan serta membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai bagian dari GKJW, kita diajak untuk membangun GKJW dengan semangat, sukacita, dan terus berkarya. Kini marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, Gereja Kristen Jawi Wetan. Kita mulai ibadah dan untuk itu jemaat kami undang untuk berdiri dan kita bersama bernyanyi dengan Kidung Pasamuan Jawi 29 bait yang ke-1 dan yang ke-2. Sumangga sowan Gusti. Ku
Umat Tuhan yang saya kasihi, mari kita mempersiapkan hati kita dan memiliki ungkapan dalam hati kita yang paling dalam demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, yang disebut Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Ibadah kita diantar tema ibadah sejati. Ibadah adalah bagian dari perilaku iman bagi kita umat Tuhan. Iman Abraham menjadi teladan bagi kawanan kecil domba Tuhan yang telah menerima kerajaan Allah untuk tidak takut melangkah maju, terus-menerus membangun diri demi menumbuh kembangkan kerajaan Allah dengan setia sepanjang hidupnya hingga digenapi dalam kedatangan Kristus yang kedua. Itulah ibadah yang sejati. Kita bernyanyi dengan Kidung Pasamuan Jawi 351, bait pertama dan kedua. Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 mencatat firman Tuhan yang demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Umat Tuhan yang saya kasihi, setiap kali kita mendengar tentang kasih, terlebih kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus bagi setiap orang percaya, termasuk kita akan merasa diri betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita untuk melakukan perilaku kasih itu sendiri bagi sesama kita, terlebih kasih mengasihi Tuhan. Tutur kata perbuatan kita sering keliru, sering salah di depan saudara-saudara kita, terlebih di hadirat Tuhan.
Selagi Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di sorga, mulia dan kudus, yang jauh di sana, akal budi manusia tidak mampu menjangkau. Tetapi karena belas kasih-Mu kepada umat manusia, Engkau hadir menjelma menjadi manusia, yang boleh kami kenal Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa mengasihi, memelihara kehidupan kami, memberkati kehidupan kami. Namun demikian dalam kehidupan kami sering melakukan kesalahan, belum mampu mewujud nyatakan kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Kasih kami masih pura-pura. Kami belum mampu mengasihi sesama kami dengan setulus hati kami. Terlebih kami belum mampu mengasihi-Mu ya Tuhan. Kata perbuatan kami sering melukai hati sesama kami. Terlebih di hadirat-Mu. Pagi hari ini kami datang kepada-Mu mohon pengampunan. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa untuk mengampuni segala pelanggaran dosa kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, menjaga tubuh jiwa roh kami. Karena kami menyadari ya Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kesalahan kami, tidak berarti kami bebas dari persoalan, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, yang mungkin juga menghancurkan iman, percaya, dan kesetiaan kami kepada-Mu. Untuk itu kiranya Roh-Mu yang kudus menjaga kehidupan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Umat Tuhan yang saya kasihi, kami undang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah yang pada saat ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepadanya. Tuhan mengampuni dan mengasihi. Amin. Berita anugerah ini kita sambut dengan bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi 267, bait pertama dan kedua.
dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena di pagi yang indah ini Engkau masih menyertai kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami materaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami juga dapat bertingkah laku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau mau mengurapinya. Biarlah firman yang disampaikan dapat berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Umat Tuhan, bacaan di pagi ini ada 3 bacaan, yaitu di Yesaya 58, ayat yang ke-9b sampai yang ke-14. Bacaan yang kedua di Ibrani 12, ayat 18 sampai 29. Dan yang terakhir di Lukas 13, ayat 10 sampai 17. Yesaya 58, ayat 9b sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu
pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dilanjutkan dari Ibrani 12. Ibrani pasal 12 ayat ke-18 sampai yang ke-29. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkan memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorgawi. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17 demikian. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak,
ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Tentu Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini ada sukacita. Mungkin ada yang berulang tahun dan juga kemeriahan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Bahkan sampai saat ini pun masih ada kegiatan, ada lomba, ada karnaval, dan seterusnya. Sukacita yang luar biasa. Pengalaman sukacita yang luar biasa ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel setelah merdeka dari Babel pada saat itu. Seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya, kalau kita melihat dari catatan kitab Yesaya, pada pasal 56 sampai 66 ini adalah bagian kitab Yesaya yang ketiga. Ini disampaikan kepada umat Tuhan yang telah keluar dari Babel. Dia merasakan kemerdekaan yang luar biasa pada saat itu. Nah, sedangkan isinya adalah mengingatkan kepada bangsa Israel yang telah merdeka itu untuk mengisi kemerdekaannya pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu cara hidup yang benar dan dalam keadilan. Umat Israel diingatkan tentang pentingnya menjaga hari Sabat, mempersembahkan korban dan membangun doa. Umat Tuhan dilarang untuk mengenakan kuk kepada sesamanya, tidak memberlakukan perbudakan, menindas dan berlaku curang kepada sesamanya. Tidak boleh. Tuhan berjanji mengenai berkat dan pertolongan kepada mereka yang hidup dalam kebenaran dan keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara umat Tuhan yang saya kasihi, yang menjadi kesimpulan dari bacaan kita, agama yang sejati tidak hanya terdiri atas ritual, seperti puasa dan memberikan korban persembahan. Tuhan menghargai hal-hal yang dilakukan umat Tuhan, yaitu taat akan perintah Tuhan.
tetapi juga harus memperlakukan sesamanya dengan adil dan dalam kesetaraan. Jadi, tidak sekedar mengikuti ritual-ritual agamawi, tetapi juga memberlakukan keadilan dan kesetaraan bagi sesama. Sedangkan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, penulis Ibrani ini ingin menampilkan perbedaan di mana pemberian hukum di Gunung Sinai dan perjanjian baru yang dibawa Yesus Kristus. Perbedaannya ialah Bapak Ibu Saudara, di Gunung Sinai dalam pemberian hukum di sana sangat menakutkan. Tetapi di dalam perjanjian baru di dalam diri Yesus Kristus adalah sukacita. Penuturan kembali tentang hukum di Sinai dengan suasana yang menakutkan, sedangkan dalam perjanjian baru dalam diri Yesus Kristus justru penuh dengan sukacita. Sukacita surgawi tentunya Bapak Ibu Saudara. Hal ini mengingatkan tentang pentingnya membangun peribadatan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, yakni dengan rasa hormat dan takut. Pada ayat yang ke-28, dalam bahasa Jawa, marek ngarsa Gusti kanthi ajrih asih. Ajrih asih itu bukan takut kemudian lari karena ketakutan, tetapi takut dengan penuh hormat. Dalam bahasa Jawa, ajrih asih. Peribadatan kepada Tuhan dengan ungkapan syukur dan dengan cara hidup yang benar. Tentu dalam sikap hidup sehari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan bacaan yang ketiga, semakin nyata. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ketika kita membaca secara runtut pelan-pelan, perempuan yang bungkuk itu tidak kebetulan sedang lewat di depan tempat ibadah, tetapi dia ada di situ. Dia ada di situ di rumah ibadah. Hadir bersama-sama tentu dengan orang lain. Sengaja dia ada di situ. Dalam segala kondisinya, 18 tahun dia sakit. Tuhan Yesus justru menyembuhkan sakit penyakitnya itu. Di sisi lain, kepala rumah ibadah mengkritik apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Silahkan 6 hari cari waktu untuk disembuhkan, tetapi tidak hari Sabat. Justru Tuhan Yesus menunjukkan bahwa hukum Yahudi mengizinkan ternak dibawa ke mata air pada hari Sabat. Tentu hal ini mengungkapkan, bukankah ini lebih penting daripada seekor lembu atau keledai? Bukankah ini lebih berharga daripada lembu atau keledai? Tuhan Yesus memanusiakan manusia.
menempatkan manusia pada posisinya lebih berharga. Ini yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi lebih dari yang lain. Jika kita lihat kembali, lembu keledai hari Sabat boleh minum. Lebih dari yang lain berarti lebih dari lembu dan keledai. Tentu mestinya setiap umat mengucap syukur. Ini Bapak Ibu Saudara, bahwa ibadah-ibadah dalam kehidupan kita beragama, kita lihat kembali, ada aturan-aturannya. Dalam perjanjian lama jelas, dalam perjanjian baru pun juga jelas. Tetapi ada yang lebih penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, menghargai sesama. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, tentu kita tidak akan menjadi di pihak Yesus Kristus. Apakah kita di pihak kepala rumah ibadah yang mengkritik Yesus, yang disebut munafik? Atau yang kedua, apakah kita ini ada di pihak perempuan yang sakit bungkuk, 18 tahun dia menderita? Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang serius dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Karena hal ini akan mendorong kita, memotivasi kita dalam kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Sekalipun secara khusus Gereja Kristen Jawa Wetan Jemaat Wiyung, ibadah minggu masih online. Tidak mengurangi rasa kusuk, tidak mengurangi rasa kesalehan, tidak mengurangi rasa hormat, ajrih asih datang Gusti, tidak menjadi penghalang kesetiaan kita kepada Tuhan setiap kali kita beribadah. Tapi ingat, dalam kehidupan kita harus memberlakukan kebenaran dan keadilan. Itulah yang disebut ibadah yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan diberi kesempatan untuk mengambil saat teduh. Kita bernyanyi dengan kidung Pasamuan Jawi 350. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Pada bait yang kedua kita nyanyikan dengan berdiri. Rahayu wong wedi asih dan seterusnya. Rahayu wong wedi asih
sesama orang percaya di muka bumi ini, dan gereja sepanjang abad. Bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu hati, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang mengizinkan kami membangun ibadah pada saat ini. 6 hari lamanya kami bekerja. Tuhan memberikan kesempatan untuk berhenti dari Sabat. Kami datang kepadamu dalam ibadah. Tentu dengan rasa takut dan hormat, ajrih asih wonten ing ngarsa dalem Gusti. Karena Tuhan itu dasat. Kedasatanmu itu karena Engkau mengasihi kami umat-Mu, ya Tuhan. Ketika umat-Mu keluar dari Babel, kembali ke tanah perjanjian, mereka merdeka karena anugerah yang Tuhan berikan. Engkau mengajar, mengatur, mendidik umat-Mu untuk setia beribadah sekaligus memperhatikan sesama. Engkau mengajar pula tentang ibadah-ibadah kami. Hanya kepadamu saja, sekali lagi dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tentu penuh sukacita karena Engkau yang mengasihi kami. Dalam setiap kami mengikut Tuhan, tidak lepas dari persoalan pergumulan secara gerejawi. Ada aturan yang harus kami taati, karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengatur kami. Mendidik, mengajar kami. Tetapi ada yang lebih penting dari hal itu, kami harus mengasihi sesama kami. Jika kami seperti orang yang sakit, yang Engkau sembuhkan, kami tidak akan lepaskan iman kami daripadamu. Kami senantiasa mengucap syukur, karena Engkaulah yang memiliki janji yang abadi. Bukan saat ini saja, tetapi nanti akan terjadi janjimu bagi setiap orang yang setia kepadamu. Jika hari-hari kami yang telah kami lewati, kami kurang setia, baik dalam ibadah-ibadah kami kepadamu maupun perilaku perbuatan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Perkenankan kami memohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit,
seperti orang yang sakit sampai bengkok punggungnya, Engkau jamah boleh sembuh. Lawat umat-Mu ya Tuhan yang saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah berita sukacita surgawi yang Tuhan Yesus wartakan boleh dirasakan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit pada saat ini. Berkati Tuhan umat-Mu yang sedang sakit. Berkati keluarga kami masing-masing, dimanapun keluarga umat-Mu ini berada. Mulai dari pekerjaan yang setiap hari ditekuni, karena itu diakui sebagai pemberian Tuhan. Biarlah itu menjadi sarana di mana Tuhan menambah-nambahkan berkat rezeki bagi kehidupan keluarga umat-Mu. Bagi yang masih mencari pekerjaan dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan anak-anak-Mu, umat-Mu ini sesuai dengan kemampuan umat-Mu. Ajar umat-Mu menjadi setia kepada pekerjaannya. Bagi yang belum mendapatkan pasangan hidup suami atau istri, nyatakan janji-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kehidupan ini untuk berpasang-pasangan. Berkati keluarga umat-Mu. Berkati persekutuan keluarga demi keluarga yang dibangun menjadi jemaat ini ya Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan yang diwiyung secara khusus. Segala kegiatan pelayanan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Penatua, diaken, badan pembantu, pengurus kelompok kerja, panitia, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memandu kegiatan pelayanan gerejawi yang direncanakan dari hari ke hari sampai akhir tahun. Terlebih di dalam kami merenovasi atap gereja ini. Tuhan, berkati keselamatan bagi setiap orang yang bekerja di tempat ini. Engkau melindungi setiap orang yang bekerja di tempat ini. Sekali lagi berkati para pekerja ini, sampai pekerjaan ini selesai dengan baik. Di sisi lain umat-Mu yang penuh pengharapan, tempat ibadah ini menjadi lebih baik, layak untuk dipakai peribadatan. Biarlah Engkau sendiri yang menggerakkan rasa handar beni atas tempat ibadah ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami yang terus-menerus mengisi kemerdekaannya dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan, kesetaraan bagi sesama umat-Mu di muka bumi ini. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai daerah pedesaan. Mampukan mereka bekerja dengan baik, dengan memiliki rasa hormat takut akan Tuhan. Biarlah pemimpin kami dimampukan untuk menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Sehingga keadilan semakin nyata di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Tuhan Yesus, pada akhirnya ibadah ini akan kami akhiri. Jika ada yang kurang berkenan dalam ibadah ini, kiranya Engkau mengampuni kami. Bahkan sempurnakan ibadah kami dalam hidup kami, sehingga hidup kami merupakan ibadah
dan kami dimampukan atas pertolongan Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Kami dimampukan untuk beribadah yang sesungguhnya, ibadah sejati hanya kepadamu. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Umat Tuhan, mari kita menghimpun persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita umat-Nya. Namun sebelum kita mempersembahkan, kami mengingatkan kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online atau live streaming, khususnya dalam mempersembahkan menggunakan barcode, dimohon menggunakan barcode baru yang tertera di layar. Di dalam kita menghimpun persembahan, saat ini didasari melalui Amsal 3, ayat 9 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulialah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah-buah anggurnya. Mari bersama-sama di dalam menghimpun persembahan kita memuji KPJ 165 bait yang pertama, konjuk meringkang moho agung dan selanjutnya.
bawa persembahan ini dalam doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari, ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja, ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa di sorga, tadi pun kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hatinya. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi. Ya Bapa, berkati pula saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dikelola dengan baik dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkatinya. Inilah doa serta ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang saya kasihi, pulanglah dan kembalilah dalam kehidupanmu masing-masing. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mari kita tetap bersedia, berkarya dan bersinergi membangun Gereja Kristen Jawi Wetan sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Sebagai penanda berakhirnya peribadatan kita bernyanyi dengan Kidung Pasamuan Jawi 427 bait pertama dan kedua. Sejati ngabdi mring Gusti, iku kesangkan pangaji. Dadya lantara beda rukuna, ketentreman kelampahan. Mungsa Kristus Yeku Gusti, panebus kula sejati.
bersama Tuhan, terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.